sebelum kita masuk kepada Al-Qur'aniyun, ya, kita jelaskan dulu tentang wahyu, ya. Wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang disebut dengan Al-Qur'an, disebut dengan sunnah, ya. Sunnah, ya, dua-duanya wahyu, ya. Dua-duanya wahyu. Kenapa? Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yamtiku 'anil hawa." Dan Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, ya. Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Wahyun yuha. Yang diucapkan itu adalah wahyu, ya. Yang diucapkan adalah wahyu. Ini jelas, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Kalaupun Rasulullah SAW berijtihad, dia pasti dibangun di atas ilmu yang dia miliki. Kalau salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dengan hawa nafsu. Entah dapat wahyu langsung dari Allah atau melalui database ilmu yang sudah dia miliki, kemudian dia berijtihad. Kalau benar, maka dibiarkan oleh Allah. Kalau salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil." La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Muhammad ngarang-ngarang atas nama kami, ya. Kalau Muhammad ngarang atas nama kami, laqata'na minhu ba'd al-aqawil, sebagian karangan, ya. Sebagian karangan, ya, hanya ngarang-ngarang sendiri. La akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan menyiksanya, akan mengazabnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqata'na minhul watin." Kami akan potong urat jantungnya, ya. Itu kami akan bunuh dia. Ya. Jadi Nabi tidak mungkin ngarang-ngarang, ya. Kalau menyandarkan kepada Allah dengan Al-Quran maupun dengan Sunnah, nggak mungkin Nabi ngarang. Jadi apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran maupun Sunnah, dua-duanya adalah hujjah, ya. Dua-duanya adalah bentuk wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum tentang Sunnah dalam Al-Quran. Misalnya Allah sebutkan dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus dari diri mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Mengajarkan Alkitab maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-hikmah adalah sunnah.
Sebagaimana ditafsirkan oleh Syafi'i rahimahullah taala. Maksudnya adalah sunnah. Apalagi selain sunnah. Jadi Allah selain mewahyukan Al-Quran, dua-duanya wahyu, sunnah juga wahyu, hanya saja metodenya berbeda. Metodenya berbeda, tapi Allah yang mengajarkan Nabi untuk memberi karunia kepada kaum ini dengan Nabi mengajarkan al-hikmah itu sunnah. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala wadhkurna kepada istri Nabi ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wahai istri Nabi, wadhkurna, dan sebutkanlah ma yutla fi buyutikunna, yang dibaca di rumah-rumah kalian, yaitu bersama Nabi tentunya, di rumah-rumah kalian, rumah-rumah istri-istri Nabi. Min ayatillah, yaitu Al-Quran, ini Al-Quran, wal hikmah. Min ayatillah maksudnya Al-Quran. Wal hikmah maksudnya sunnah. Ya. Maksudnya adalah sunnah. Ini Allah sebutkan tentang as-sunnah dalam Al-Quran, ya, bahwasanya sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terlalu banyak dalil memerintahkan kita untuk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga dalam hadis, ya. Dalam hadis, ya, banyak sekali ketika, jadi maksud saya ini sunnah ini adalah wahyu, ya. Sunnah ini adalah wahyu. Ini maksudnya demikian. Wahyu juga. Sebagaimana Al-Quran wahyu, sunnah adalah wahyu, hanya saja penyajian yang berbeda. Hanya saja penyajian yang berbeda. Karena Nabi tidak mungkin berbicara tanpa hak. Seperti dalam sunnah, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in min Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahatni Quraisyun." Aku mencatat semua yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi ngomong saya catat. Tiba-tiba orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, "Ataktubu kulla syai'in?" Kau mencatat segalanya. Padahal Muhammad itu terkadang marah, terkadang ridha, ya. Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Fa amsaktu 'anil kitab." Aku tidak nulis semuanya. Karena Muhammad yatakallam fil ghadab wa ridha. Gimana ente nulis semua? Muhammad itu kadang marah, Muhammad itu kadang senang, masa semuanya ditulis? Orang Quraisy bilang demikian. Akhirnya aku berhenti tidak nulis. Maka akhirnya aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi berkata, "Uktub," ya. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub, walladzi nafsu Muhammadun biyadihi la yakhruju minhu illa haqq." Illa haqq. Kata Nabi, tulislah. Tidak ada yang keluar. Nabi sambil memegang mulutnya, dari mulutku kecuali kebenaran. Nabi juga bersabda, "Ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran, diberikan oleh Allah tentunya, oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Semisalnya bersama Al-Quran, bersamanya. Semisalnya ini maksudnya adalah sunnah, ya. Maksudnya adalah sunnah Nabi.
Dan adalah perkara yang logis bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan sunnah. Ya, ya maksudnya saya di sini lihat Al-Quran perkara yang logis. Ya. Bahwasanya Al-Quran baru bisa sempurna dipahami dengan sunnah ya. Kalau tidak ada sunnah bagaimana? Makanya mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kata Allah, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk apa? Litubayyin. Perhatikan kata Allah. Litubayyin. Agar kau Muhammad menjelaskannya. Kami turunkan Al-Quran untuk kau jelaskan. Engkau jelaskan wahai Muhammad kepada manusia. Ya. Kepada manusia ya. Jadi penerapan Al-Quran adalah jelas. Kita bagaimana mau tahu penerapan yang sempurna? Aisyah pernah berkata kata Aisyah tentang Nabi radhiyallahu anha, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maksudnya Nabi adalah Al-Qur'an berjalan kalau bahasa kita. Penerapan Al-Qur'an adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Gimana kita mau paham Al-Quran dengan baik kalau tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak ayat ya. Terlalu banyak ayat menyuruh untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Terlalu banyak ayat. Lebih dari 30-an kalau tidak salah. Banyak ayat memerintahkan taat kepada Nabi. Banyak sekali. Bahkan digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya. Ya, ati Allah, ati Rasul ya. Taatlah. Ati Allah wa ati Rasul. Contoh ya. May yuti ar-rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul faqad ata Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Banyak sekali. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Banyak sekali ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Banyak sekali ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Intinya banyak sekali. Kalau apa dari Rasul ambillah, wa man nahakum anhu fantahum, apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Fala wa rabbika la yu'minun, kalau mereka demi Allah tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya mereka waspada, hati-hati ketika mereka menyelisih perintahmu wahai Muhammad, akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Terlalu banyak ayat-ayat yang ini semua bisa ambil kesimpulan. Intinya saya ingin bahas di sini bahwasanya sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah wahyu ya, adalah wahyu. Entah langsung Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan dengan ungkapannya, atau dengan Rasulullah berijtihad dengan database ilmu yang dia miliki. Dan Allah beri kesempatan, dan kalau benar Allah akan biarkan, kalau salah Allah akan tegur ya. Allah akan tegur. Tapi intinya sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah secara umum bisa dibagi tiga ya. Sunnah ada namanya qauliyah, ada namanya fi'liyah, ada namanya takririyah. Ini semua sunnah. Fi'liyah, qauliyah maksudnya ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauliyah namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takririyah pembenaran ya, pembenaran atau pembiaran. Pembiaran Nabi sallallahu. Nabi biarkan orang di depan dia melakukan sesuatu berarti boleh. Kalau haram pasti Nabi sudah tegur.